Anda menyaksikan segmen khusus Economic Update bersama saya Aneka Wijaya dan kami juga masih secara eksklusif tersambung dengan Haru Kusmahargio, Direktur Utama Bank Tabungan Negara atau BTN. Pak Haru melanjutkan dialog dari sebelum jeda tadi. Lalu bagaimana strategi BTN menjaga kualitas pembiayaan tetap terjaga dan di sisi lain memastikan agar profitabilitas perseroan juga terus tumbuh. Karena kalau kita mengingat dengan profitabilitas yang meningkat, tentunya kontribusi BTN terhadap negara juga meningkat. Baik, makasih. Nah, sebagai BUMN tentu memiliki dua tugas ya. Yang pertama adalah bagaimana memberikan economic value, itu diukur dari laba, dividen, dan lain-lain. Yang kedua adalah memberikan social value, benefit, manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Menteri BUMN, bahwa BUMN perlu tumbuh. Oleh karena itu kita juga harus bisa menjaga momentum pertumbuhan ini. Nah, bagaimana dengan BTN sebagai bank BUMN, tentu sebagaimana bank-bank lain membutuhkan banyak faktor. Pertama adalah tentang equity, yang kedua tentang likuiditas, yang ketiga tentang proses, dan yang keempat tentu mengakses pasar. Nah, ini empat-empatnya harus ada, dan alhamdulillah kita tahu bahwa equity tersedia, kemudian likuiditas kita terjaga, dan kemudian kita bisa melakukan akses ke pasar untuk memastikan ini tumbuh. Bagaimana dengan akses ke pasar? Sesungguhnya need itu sangat besar, tergambar dari backlog, tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan yang tadinya dari need itu menjadi demand. Nah, oleh karena itu maka peran BUMN sangat penting untuk mengangkat ini tadi menjadi demand. Untuk khusus sektor perumahan adalah dengan cara mempermudah bagi mereka yang ingin mengakses pembiayaan perumahan. Nah, itu sudah dilakukan dengan berbagai hal dari pemerintah, ya baik dari Kementerian Keuangan misalnya untuk PPN, ya itu ditanggung pemerintah untuk rumah yang sederhana. Kemudian juga ada subsidi uang muka gitu ya, ada likuiditas yang memberikan bunga murah, ya. Dan kemudian juga kita harus mengakses bagaimana sektor-sektor informal agar coverage-nya juga lebih luas. Ini juga kita mulai dari ketentuan perbankan, tentu mereka harus masuk dalam ekosistem perbankan terlebih dahulu. Oleh karena itu mereka akan masuk ke sistem perbankan dengan cara misalnya memiliki rekening di bank. Bagaimana membuat mereka memiliki rekening di bank? Nah, tentu kita bisa mulai dari bagaimana melakukan penetrasi ya. Oleh karena itu kita juga menjaga bagaimana perbankan itu tumbuh. Bank Tabungan Negara juga memperluas kantor cabangnya khususnya yang di luar Jakarta ya untuk bisa meningkatkan penetrasi ini. Dan itu semua kita akan berupaya menangkap potensi pertumbuhan. Jadi potensinya ada, potensinya besar, hanya bagaimana kita bisa meningkatkan level masyarakat yang tadinya hanya need. Jadi kalau misalnya kita tanya perlu rumah, perlu, tetapi apakah menjadi demand atau permintaan, itu belum semuanya menjadi demand. Nah, ini kita permudah dan pemerintah sudah membantu banyak. Nah, tinggal bagaimana bank ini bisa memberikan akses tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan juga tentu likuiditas dicari bagaimana yang berjangka panjang, karena sebagai mortgage bank kita memiliki aset yang jangkanya panjang. Kredit KPR itu 20 tahun ya. Sedangkan kita tahu secara umum likuiditas perbankan hanya kira-kira tenornya sekitar 1 bulan atau 3 bulan. Maka perlu dilakukan bagaimana supaya dana masyarakat itu lebih sustain. Oleh karena itu trust masyarakat kepada perbankan harus terus dijaga agar mereka nyaman dan percaya untuk menempatkan uangnya, melakukan transaksi operasional kegiatan sehari-hari di perbankan. Nah, ini perlu penetrasi literasi yang sangat bagus dari perbankan. Dan tentu selain juga tumbuh, tetapi juga berkualitas. Apa yang disebut berkualitas adalah tentu dijaga bagaimana performing loan dari kredit itu tetap tinggi. Jadi pada saat yang sama bukan cuma tumbuh, tetapi juga tumbuh secara berkualitas. Maka
bagaimana bisa melakukan risk management dengan benar, pencegahan terhadap terjadinya NPL, tetapi juga pada saat yang sama kita jaga agar kesehatan dari kesehatan kualitas dari kredit itu tetap menjaga agar nasabah tetap bisa melakukan kewajibannya. Ini penting. Maka kita lakukan juga restrukturisasi, kita berikan kesempatan bagi nasabah khususnya debitur yang sedang mungkin mengalami masalah ketika pandemi kemarin, kita berikan waktu buat mereka restrukturisasi sehingga mereka punya kesempatan untuk membayar sesuai dengan kemampuan. Namun demikian pada saat nanti ketika sudah usai, COVID sudah ditangani, sekarang kita tahu sudah mulai landai, maka diharapkan mereka sudah kembali lagi melakukan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang sudah ditetapkan di awal. Oleh karena itu butuh komunikasi yang bagus untuk menjaga kualitas kredit itu tetap bagus, tetap lancar. Dan tentu secara internal kita juga melakukan berbagai transformasi, terutama efisiensi ya, agar menjaga suku bunga itu tetap murah. Karena suku bunga yang tinggi atau bahkan terlalu tinggi tentu dampaknya tidak bagus, buruk bagi nasabah. Makin tinggi bunga tentu akan menyulitkan nasabah untuk mengembalikan kreditnya sesuai perjanjian. Oleh karena itu kita juga jaga bagaimana tetap tumbuh, tetapi juga tumbuh secara berkualitas ke depan. Saya kira demikian. Mengingat BTN memiliki rencana untuk rights issue, lalu seperti apa peluang dan tantangan menggalang dana di pasar modal di sisa 2022 ini? Ya, dalam 5 tahun ke belakang kami mengukur bagaimana kinerja BTN khususnya pembiayaan perumahan diukur dari matriks yang namanya jumlah unit rumah yang dibiayai. Ini adalah salah satu social value Bank Tabungan Negara. Rata-rata ke belakang itu sekitar 160.000 rumah yang dibiayai per tahun. Di saat pandemi bahkan pernah turun di bawah 50.000. Kita tahu pada saat pandemi memang ada keterbatasan masyarakat. Baik karena adanya PPKM tentu ya, yang kedua tentu adalah menurunnya pendapatan masyarakat. Namun pada saat ini ketika sudah mulai membaik, saya yakin akan bisa mendekati 200.000 rumah per tahun. Bahkan nanti kalau lebih kondusif lagi tentu akan lebih tinggi. Nah ini adalah memberikan juga challenge bagaimana bukan saja likuiditas tetapi juga ekuitas dari Bank BTN yang akan bisa menyalurkan kredit di atas 200.000 unit rumah per tahun. Kami memang merencanakan akan melakukan right issue atau penambahan modal di pasar modal dan prosesnya ini bertahap ya karena 60% pemegang saham Bank Tabungan Negara adalah pemerintah, tentu ada prosesnya dan proses ini dimulai dari pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dalam melakukan persetujuan atas usulan right issue tersebut. Kalau ini berjalan, kami akan lanjutkan terus sampai pada saat nanti pelaksanaan right issue yang kita tawarkan juga kepada masyarakat, kepada pemegang saham, baik yang ada yang saat ini atau mungkin nanti yang pemegang saham baru. Jadi melalui proses KMETD. Kapan timeline-nya? Ya mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan itu kita lakukan di akhir tahun ini atau kurang lebih di kuartal 4 2022. Baik, Pak Haru, terakhir mungkin singkat saja, bagaimana ekspektasi Bapak terhadap kelincahan dan juga kesehatan perbankan di dalam negeri? Ekspektasi tentu tinggi ya, karena apa? Kalau saya lihat khususnya di sektor properti, itu rasio yang menjadi metrik sering adalah rasio KPR, ini total kredit KPR perbankan dibanding dengan PDB, itu masih sangat rendah, 3%. Dibanding dengan negara-negara ASEAN, kita boleh dikatakan tertinggal. Maka ada potensi besar di situ. Dan bagaimana dengan kelincahan dari perbankan? Dengan melihat regulasi yang sudah berlaku, yang jauh lebih lengkap dan jauh lebih luas saat ini, saya kira perbankan akan sudah
betul-betul memahami pentingnya risk management, memahami menjaga rasio-rasio yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, oleh regulator, oleh Bank Indonesia, seperti rasio capital, kemudian rasio NPL, kemudian rasio LDR, dan lain-lain. Dan itu ke depan tantangannya juga bukan saja dari perbankan, maka bank-bank ini sudah menunjukkan agility, sudah menunjukkan kelincahan. Bukan saja memenuhi ketentuan, tetapi juga bagaimana bersaing. Baik bersaing di antara perbankan sendiri maupun bersaing di antara pemain yang non-perbankan seperti fintech. Dan itu nampak sekali agility-nya tinggi. Saya bilang sangat tinggi dan saya yakin bahwa perbankan akan bisa menangkap peluang ini baik di antara sesama perbankan maupun juga dengan non-perbankan. Karena pasarnya masih besar dan secara umum baik khusus mengenai kredit properti yang cuma 3%, tetapi juga rasio kredit terhadap PDB secara umum juga masih rendah. Jadi tidak perlu kita khawatir adanya persaingan perbankan yang menimbulkan dampak negatif di antara peserta perbankan atau pemain perbankan lainnya karena pasarnya sangat besar. Jadi saya yakin 5-10 tahun lagi agility ini akan tetap tumbuh tanpa harus membunuh atau mematikan dari pemain perbankan itu, bahkan juga yang non-perbankan. Karena itu didorong bagaimana bahwa industri ini tetap bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Khusus mengenai sektor perumahan, saya bisa sampaikan juga bahwa perannya sangat penting karena kalau kita lihat bagaimana sektor perumahan ini sangat robust ya, bahkan ketika pandemi yang terjadi kemarin pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor sempat negatif, tetapi properti tetap masih tinggi dan 100%, mungkin 90% adalah disumbang oleh domestik atau local content. Baik, sekali lagi terima kasih waktu Anda bersama kami, Pak Haru Kusmahargio, Direktur Utama Bank Tabungan Negara atau BTN, telah memberikan insight-nya dalam segmen Economic Update. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.